Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal prakarya lagi untuk kelas 8 bab 1 ya yang berjudul kerajinan. Jadi mudah-mudahan soal ini berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang akan tes P3K atau untuk siswa-siswa yang sedang belajar prakarya kerajinan ya. Baik, kita mulai saja soal nomor 1. Ya. Nomor 1, pewarnaan glasur dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti dicelup, dikuas, disemprot, dan disablon. Glasur sendiri terbuat dari 1. Campuran kuarsa, feldspar, kapur, clay, dan oksida pewarna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Yang kedua, campuran kuarsa, feldspar, kapur, dan oksida pewarna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Yang ketiga, campuran larutan feldspar, kapur, dan oksida pewarna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Yang keempat, campuran kuarsa, feldspar, clay, dan oksida pewarna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Baik, sebenarnya saya ingin menunjukkan ya bahwa sumber-sumber soal ini adalah dari buku prakarya. Tetapi karena masih punya keterbatasan untuk merekam layar, jadi saya sebutkan di sini di kunci jawabannya di sini di buku prakarya kelas 8 semester 1 itu ada di halaman 25, yaitu glasur terbuat dari campuran kuarsa, feldspar, kapur, dan oksida pewarna seperti besi, tembaga, dan sebagainya. Jadi dia merupakan campuran kuarsa, feldspar, kapur, dan oksida pewarna. Ya, jawabannya nomor 2 ya. Yang kedua, tanah liat earthenware memiliki daya bakar hingga 1.300 derajat Celcius. Yang kedua 1000 Celcius, dan yang ketiga 1200 derajat Celcius, dan yang keempat itu 900 derajat Celcius. Kalau earthenware memiliki daya bakar itu, nah kalau di buku prakarya kalian bisa cari di halaman di buku prakarya kelas 8 ya, terbitan tahun 2017. Itu kalian bisa cari kunci jawabannya di bagian-bagian membuat keramik ya. Di situ ada dijelaskan bahwa untuk membuat keramik itu pembakarannya ada yang suhunya 1300 derajat Celcius, ada yang cuma sampai 900 derajat Celcius. Nah, yang dikatakan dengan 900 derajat Celcius ini adalah pembakaran biskuit ya, atau earthenware. Earthenware, oke. Jadi pilihan jawabannya adalah 900 derajat Celcius. Yang ketiga, alat pembuatan kerajinan polimer clay, yaitu ya, ini alat untuk membuat kerajinan polimer clay, yaitu 1. Plastisin, cat, cukil, dan alat cetaknya. Yang kedua, apakah cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Apakah plastisin, cat, cukil, dan alat cetak potong dan dorong. Dan D, wadah serbaguna, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong.
Nah, di sini alat pembuat kerajinan polimer clay itu adalah cukil, alat cetak dorong, alat cetak tekan, dan alat cetak potong. Ini harus diingat ya. Yang keempat, yang bukan merupakan bahan pembuatan lilin adalah 1. Parafin, pewarna, dan tali sumbu. Ini yang ditanyakan yang bukan ya. Yang bukan merupakan bahan pembuatan lilin. Berarti yang lainnya adalah bahan pembuatan lilin. Jadi cuma satu yang bukan bahan pembuat lilin. Kita cek. Yang pilihan 1, parafin, pewarna, dan tali sumbu. Yang kedua, lilin lebah dan lilin batang. Yang ketiga, plastisin dan silikon katalis. Yang keempat, lilin lebah dan tali rapia. Oke, mana pilihan yang paling benar di antara mana pilihan yang salah ya sebagai bahan pembuatan lilin? Di sini kalau parafin iya. Ini adalah termasuk bahan pembuat lilin. Kemudian pewarna dan tali sumbu juga termasuk ya. Kemudian yang kedua, lilin lebah dan lilin batang juga termasuk dalam pembuatan bahan lilin. Yang ketiga, plastisin dan silikon katalis ini juga termasuk ke dalam bahan pembuatan lilin. Nah, yang bukan itu adalah tali rapia. Kalau lilin lebahnya iya, tetapi tali rapianya nggak mungkin ya. Oke, jadi pilihan yang salahnya itu adalah lilin lebah dan tali rapia. Nomor 5, berikut yang bukan merupakan fungsi kemasan sebuah produk kerajinan. Yang pertama, meningkatkan nilai jual. Yang kedua, merapikan produk. Yang ketiga, melindungi produk. Dan yang keempat, memperindah penampilan produk. Jadi, fungsi dari kemasan produk itu hanya ada 3 ya, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai jual. Ya, meningkatkan nilai jual sebuah produk. Kemudian yang ketiga, melindungi produk juga. Yang kedua melindungi produk. Dan yang ketiga itu memperindah penampilan produk. Jadi pilihan yang salah itu adalah merapikan produk. Karena dia hanya ada 3 ya. Kemudian yang keenam, pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan pembakaran glasir hingga 1300 derajat Celcius dan dapat pula hanya dibakar 1. Glasir 900 derajat Celcius, yang kedua glasir 1000 derajat Celcius, yang ketiga biskuit 1000 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah biskuit 900 derajat Celcius. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa pewarnaan tanah liat itu ada yang istilah earthenware ya. Earthenware itu derajat pembakarannya itu sekitar 900 derajat Celcius. Jadi ini dinamakan dengan biskuit 900 derajat Celcius. Nomor 7. Yang pertama nih, baskom. Kedua, mangkuk. Ketiga, sendok. Yang keempat, spatula. Yang kelima, gelas ukur. Dan keenam, plastik. Yang ketujuh, triplek dan waslap. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk membuat A. Polimer clay, B. flour clay, C. Kue bolu gulung, atau D. parafin. Jadi ini kalau kita lihat seperti proses pembuatan kue ya. Jadi kalau kita jawab kue bolu gulung tentu salah karena ini adalah kerajinan bahan lunak yang bukan dimakan begitu. Jadi yang alat-alat ini digunakan untuk membuat flour clay ya. Ini adalah termasuk bahan alami. Bahan lunak alami. Baik, sekarang nomor 8 ya. Nomor 8. Langsung ke pertanyaan. Karya yang baik dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Yang merupakan tahapan perancangan karya yang benar adalah ini yang merupakan tahapan perancangan karya yang benar ya. Kita cek. Nomor 1, proses perancangan.
Kedua, tentukan bahan. Yang ketiga, cari ide dari berbagai sumber. Yang keempat, membuat sketsa. Yang kelima, tentukan sketsa terbaik. Ya, yang keenam, kumpulkan alat dan bahan. Yang ketujuh, pembuatan produk. Yang kedelapan, evaluasi atau uji coba produk. Dan yang kesembilan adalah revisi produk. Yang ditanyakan adalah tahapan-tahapan pembuatan produk yang benar, perancangan produk yang benar ya. Jadi di sini jawaban yang benar ini sudah urut sih sebenarnya. Yang pertama itu proses perancangan dulu. Proses perancangan dulu. Kemudian yang kedua tentukan bahan. Yang ketiga cari ide dari berbagai sumber. 4 membuat sketsa. Yang kelima baru menentukan sketsa yang terbaik begitu. Yang keenam mengumpulkan alat dan bahan. Yang ketujuh kemudian baru pembuatan produk. Yang kedelapan kita evaluasi kembali atau uji coba produk yang telah dibuat. Yang kesembilan ini adalah merevisi produk, kira-kira mana yang perlu direvisi begitu. Jadi jawaban yang sudah urut ini ada di nomor 2 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, 9. Berikut yang bukan merupakan bahan pembuatan kerajinan fiberglass. Jadi yang bukan merupakan pembuatan. Jadi yang selain itu adalah bahan pembuatan fiberglass begitu. Apakah polis, apakah cat dan katalis, apakah matte fiber, apakah resin dan silikon resin. Jadi bahan untuk pembuatan fiberglass itu yang pertama adalah matte fiber, ya ini termasuk nih matte fiber. Kemudian yang kedua cat dan katalis, ini juga termasuk. Yang ketiga resin dan silikon resin juga termasuk ya. Jadi ada cat dan katalis, matte fiber, resin dan silikon resin. Nah, yang bukan itu polis. Ini bukan termasuk bahan pembuatan fiberglass. Baik, sekarang nomor 10. Produk kerajinan getah nyatu yang dibuat pengrajin didominasi bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang yang menggambarkan suku A. Dayak, B. Minang, C. Madura, dan D. Manado. Nah, di sini produk getah nyatu ini biasa dimanfaatkan di suku Dayak, ya, di suku Dayak sebagai seperti bentuk perahu naga atau perahu burung tinggang. Ya, jadi jawabannya adalah suku Dayak. Nomor 11. Yang bukan merupakan prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak adalah, ini yang bukan merupakan, berarti yang lainnya adalah kebermanfaatan kerajinan bahan lunak ya, cuma satu yang bukan merupakan kebermanfaatan kerajinan bahan lunak. Kita cek ya. Yang pertama, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Ini sengaja saya buat sekitar 5 pilihan ya, karena memang ada beberapa poin kebermanfaatan kerajinan bahan lunak tersebut begitu. Jadi saya masukkan 5 pilihan. Sekarang kita balik lagi tadi ke B, memberi penekanan dan kekhasan pada suatu benda. Yang ke C, menjadi persyaratan pemakaian dan menambah keindahan. Ya, yang D, mengadaptasi segala perubahan sosial budaya. Dan E, merupakan pertanda atau simbol dan sebagai bagian dari karya seni. Nah, ada banyak sekali prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak ini ya. Yang pertama ya, yang poin 1 ini termasuk dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasinya. Ini termasuk ya. Kemudian memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, ini juga ya termasuk kebermanfaatan kerajinan bahan keras. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian dan menambah keindahan. Nah, ini juga termasuk
ke dalam kebermanfaatan kerajinan bahan keras. Kemudian mengadaptasi segala perubahan sosial budaya. Nah, oke, ini bukan termasuk ya. Ini bukan termasuk kebermanfaatannya. Dan yang kedua, merupakan pertanda atau simbol dan sebagai bagian dari karya seni. Nah, jadi yang bukan pilihan yang tepat itu adalah yang poin D, mengadaptasi segala perubahan sosial budaya. Oke, sekarang kita ke nomor 12. Kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut luar dan sisa-sisa daging yang masih melekat atau di bagian dalamnya. Pengerokan tersebut menggunakan, ini adalah proses pembuatan bahan lunak pada kulit. Nah, pilihan yang pertama, pisau atau kapak besar, ya. Kemudian yang kedua, petel dan kapak. Yang ketiga, pisau atau petel. Dan yang keempat, pisau atau butsir. Nah, di sini alat untuk mengerok ya, untuk mengerok kulit bagian bulu-bulu yang masih tertinggal dan juga bagian daging-daging yang di dalam yang masih melekat itu adalah pisau atau petel. Jadi ini harus diingat ya, pisau atau petel. Baik, sekarang nomor 13. Yang bukan merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Ya, ini berarti yang bukan. Selain itu berarti merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nih jangan terkecoh ya. Berarti di salah satu ini ada satu yang bukan merupakan syaratnya. Baik, kita cek. Yang pertama, kebersihan atau brightness. Yang kedua, kegunaan atau utility. Yang ketiga, keamanan dan keindahan atau estetik. Dan yang D, kenyamanan dan keluasan atau flexibility. Oke, yang merupakan syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu yang pertama adalah kegunaan atau utility, yang kedua keamanan atau safety, ya, yang ketiga keindahan atau estetik, kemudian yang keempat kenyamanan atau comfortable, dan yang kelima itu keluasan atau flexibility. Jadi yang bukan itu adalah kebersihan atau brightness. 14. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat A. Lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. B. Lunak, elastis, halus, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. C. Lunak, elastis, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Dan yang D, elastis, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jadi kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan yang bersifat ya, yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Tidak ada kata elastis ya di sini ya. Lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Oke. Yang nomor 15. Yang bukan merupakan bahan pembuatan kerajinan floor clay adalah 1. Tepung beras dan maizena. Yang kedua, tepung tapioka dan semprot clear. Yang ketiga, tepung terigu dan lem putih. Yang keempat, tepung sagu dan cat akrilik. Nah, di sini yang ditanyakan yang bukan. Berarti selebihnya adalah ada satu pilihan yang bukan ya. Selebihnya termasuk bahan ya, bahan pembuatan kerajinan floor clay. Floor clay ini termasuk bahan lunak alami ya. Jadi dia terbuat dari tepung tapioka dan semprot clear, atau tepung terigu dan lem putih, kemudian tepung sagu dan cat akrilik. Itu semua adalah bahan-bahan dari kerajinan floor clay. Yang bukan itu adalah tepung beras dan maizena. Nomor 16.
Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan sangat bervariasi, di antaranya pertama, menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk, dan mencungkil. Yang B, menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. C, menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, membentuk, dan menjiplak. Yang D, menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan merendam. Oke, jadi di sini teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan itu sangat bervariasi ya. Di antaranya yaitu menggunting termasuk ya, menggunting termasuk. Kemudian mengecor juga termasuk ya. Ini menempel ya juga termasuk. Kemudian melipat juga iya. Melipat juga termasuk membuat kerajinan kulit. Teknik membuat kerajinan. Kemudian mencetak juga iya termasuk, memahat juga iya. Membentuk juga iya ya, dan mencungkil. Mencungkil ini bukan termasuk kerajinan ya. Coba kita cek lagi. Menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan membentuk. Ya, berarti ini ya pilihan yang paling tepat ya. Menggunting, mengecor, menempel, melipat. Oke, sekarang jadi tadi mencungkil tidak termasuk. Oke, sekarang kita ke nomor 17. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, yaitu berwarna cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakannya adalah yang membedakan antara polimer clay dan plastisin ya. Nah, kita cek jika plastisin itu tidak mengandung minyak. Benar nggak ya plastisin tidak mengandung minyak? Plastisin itu mengandung minyak. Jadi ini langsung kita skip aja, sudah pasti pilihannya salah. B, plastisin mengandung minyak. Ya. Dan mengeras jika dikeringkan. Salah ya, plastisin itu dia tetap bersifat tetap jika dikeringkan. Ini juga salah. Option B. Yang C, plastisin mengandung minyak. Ya, betul. Dan tetap seperti semula jika dikeringkan. Ya, benar. Sedangkan polimer clay tidak mengandung minyak, benar, dan dapat mengeras jika dikeringkan. Oke, berarti inilah pilihan yang tepat ya. Plastisin itu mengandung minyak dan jika dikeringkan dia bersifat tetap. Dia tidak berubah begitu. Sedangkan polimer clay itu dia tidak mengandung minyak dan jika dikeringkan dia dapat mengeras. Nah, itu ciri-cirinya. Itu perbedaan antara polimer clay dan plastisin. Plastisin mengandung minyak dan tetap seperti semula. Ini kayaknya kuncinya salah ya. Baik, 18 tadi kita skip, nanti kita balik lagi ya, kita cek kembali. Sekarang ke nomor 18. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Sedangkan bahan lunak buatan adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah bahan lunak buatan ya. Jadi sesuatu yang diolah manusia dari bahan buatan dan paduannya untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam yang bersifat lunak. Kemudian yang B, sesuatu yang diolah manusia dari bahan anorganik untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam yang bersifat lunak. C, sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam yang bersifat lunak.
Kemudian yang D, sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan produk yang mirip dengan aslinya. Kita cek ya, bahan lunak alam itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan apakah itu bahan lunak buatan? Bahan lunak buatan itu termasuk bahan lunak yang berasal dari bahan-bahan kimia. Di mana kata kuncinya di sini bahan-bahan kimia? Sesuatu yang diolah manusia dari bahan buatan ini sudah salah. Sesuatu yang diolah manusia dari bahan anorganik juga salah ya. Sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan efek duplikasi dari bahan alam yang bersifat lunak. Oke, ini kita pegang. Kemudian yang D, sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya untuk mendapatkan produk yang mirip dengan aslinya. Yang mirip dengan aslinya ini sudah termasuk ke duplikasi ya. Dan ada penambahannya lagi dari bahan alam yang bersifat lunak begitu. Jadi jawab pilihan C adalah yang paling benar. Nomor 219 ya. Rehan akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat. Tetapi vas ini tidak biasa. Rehan ingin membentuk vas yang unik dan lain dari yang lain ya. Sehingga jika digunakan vas tersebut terlihat artistik. Nah, ilustrasi ini merupakan langkah pembuatan produk pada tahapan A. Tahap perencanaan pada bagian menentukan bahan. B. Perencanaan pada bagian ide atau gagasan. C. Perencanaan pada bagian menggali ide. Dan D. Perencanaan pada bagian membuat sketsa. Di sini Rehan akan membuat kerajinan keramik dari tanah liat, tetapi pasnya tidak biasa begitu. Jadi Rehan sedang merencanakan pembuatan produk pada bagian ide atau gagasan ya. Nomor 20. Ciri bahan lunak alam yang berwarna putih memudahkan untuk diberi warna. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Asalnya dari pohon kayu yang berwarna putih. Nah, ciri bahan lunak apakah ini? Kita cek. Yang pertama itu getah nyatu, yang kedua clay, yang ketiga bubur tisu, yang keempat tanah liat putih. Nah, di sini ada ya, dia kata kuncinya dia berasal dari kayu yang berwarna putih. Jadi ini seperti getah ya, pohon kayu yang berwarna putih gitu. Kemudian dia juga jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Nah, ini adalah ciri-ciri dari getah nyatu ya. Baiklah, ini nanti kita lanjutkan kembali sampai di sini dulu pembahasannya ya. Nanti 21 sampai 40 akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih attentionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang nomor 18 tadi nanti kita cek kembali kemungkinan salah kunci jawaban atau mungkin saya keliru ya. Nanti saya minta maaf. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.